Halo teman, mantan DC pinjol bocorkan 4 rahasia galbay agar aman. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan galbay atau galbay pinjaman online agar lebih bisa teredukasi kalau umpamanya DC pinjol juga manusia dan dia sedang dipecat di pinjaman online dan membocorkan 4 rahasia penting. Jadi mohon simak video ini sampai habis. Yang pertama, DC pinjol ini mengatakan jika umpamanya ingin menagih itu ada kriteria khusus ya teman. Jadi tidak serta-merta menagih, tapi akan ada kriteria khusus. Yang pertama, jelas untuk domisili ini wajib di kota-kota besar atau di pusat kota. Untuk teman-teman yang ada di pedesaan atau pegunungan, ini menurut mantan DC ini tidak akan pernah ditagih karena rugi di transport ya teman. Untuk datang ke tempat itu sangat susah dan nyari alamatnya juga mungkin sangat tidak mudah ya teman. Jadi untuk teman-teman harus tahu jika umpamanya DC juga mengkalkulasi masalah ini, jadi untuk yang ada di kota harus lebih berhati-hati karena mantan DC ini mengatakan akan datang ke kota-kota yang besar dan di pusat kotanya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, DC tidak akan datang jika nominal pinjamannya lebih atau di bawah 500.000. Nah, ini bisa menjadi indikasi kuat buat teman-teman. Jika teman-teman nominal pinjamannya cuma 200.000, 300.000, itu tidak akan pernah ditagih oleh developer ini karena dia mengatakan atau membocorkan rahasia ini. Jadi teman-teman lihat saja pinjaman online teman-teman ada berapa. Nah, yang ketiga adalah masalah penagihan pinjaman online. Nah, pinjaman online ini melalui developernya hanya wajib mengingatkan kita untuk membayar tagihan. Jadi tidak boleh yang namanya berkata-kata kasar, berbuat anarkis atau perlakuan kasar, itu tidak boleh ya teman. Itu sudah ada undang-undangnya dan developer yang sudah tahu tentang ini biasanya akan paham dan langsung melakukan sesuai SOP yang berlaku. Jadi akan ada yang namanya aturan-aturan hukum terkait masalah ini. Developer pertama kali datang cuma melaporkan surat peringatan, jadi tidak melakukan apapun selain itu. Nah, kalau sudah dapat surat peringatan dan tidak diindahkan, itu mungkin 3 hari 4 hari developer akan datang lagi menagih. Jadi ini bisa menjadi sinyal kuat buat teman-teman. Kalau umpamanya teman-teman dapat surat peringatan dari developer, artinya teman-teman sudah jadi target operasi atau target prioritas untuk ditagih developer. Jadi harap lebih berhati-hati ke depannya. Dan untuk yang terakhir atau yang keempat, developer itu bisa diajak kerjasama asalkan kita komunikatif. Nah, ada satu kasus kemarin yang developer bisa untuk membebaskan nasabahnya dan dia cuma bayar pinjaman pokok. Nah, itu negosiasinya lebih alot ya teman, karena kita tahu untuk developer itu juga dapat fee dari yang namanya pinjaman online kalau kita membayar tagihan plus bunga dan denda. Jadi umpamanya developer memberikan kita 0 denda dan 0 bunga, itu artinya developer tidak punya fee ya teman. Jadi dia tidak akan dapat uang tambahan dari pinjaman online. Jadi teman-teman harus bernegosiasi saja teman-teman yang memberikan fee kepada developernya agar nanti teman-teman tidak membayar fee, agar nanti teman-teman tidak membayar bunga dan dendanya. Itu bisa teman-teman lakukan dan bisa bernegosiasi dengan developernya. Jadi harus diperhatikan ini, jangan sampai teman-teman malah takut atau malah frustasi menghadapi masalah penagihan developer ini. Developer juga manusia, bisa tidak berkomunikasi, dan umpamanya teman-teman sudah mentok gak punya uang, ya sudah galbaikan saja, tidak perlu menghiraukan developer karena ini cuma mentok 1 bulan. Kalau umpamanya datang teman bulan kedua dan ketiga tidak mungkin akan datang karena mungkin akan mendatangi atau memprioritaskan pinjaman online lain, orang lain yang lebih lemah, lebih gampang diintimidasi. Nah, itu saja 4 bocoran rahasia galbay yang diungkapkan oleh mantan DC pinjol agar teman-teman lebih paham dan lebih teredukasi ke depannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat di kedepannya lebih baik.